Shalom Sobat Maestro, apa kabar? Eh, saya percaya Sobat semua dalam keadaan sehat hari ini. Senang sekali kita bisa bertemu kembali bersama dalam program penyuluhan hukum dan konsultasi hukum dari Komisi Hukum PGW Jawa Barat. Bersama saya Togu Hutagalung, salah satu ketua di PGW Jawa Barat, dan saya hari ini, malam ini, Sobat Maestro ditemani oleh ibu yang cantik. Ya, saya perkenalkan, namanya Ibu Eli Baharini, SHMH SPN, selaku akademisi dan praktisi beliau. Yang kita percaya beliau expert lah di bidang yang akan kita bahas hari ini. Dan yang kedua ditemanin oleh rekan kita juga, ya, Demson Tiopanes Tompul, SHMH. Ya, beliau juga akademisi. Ya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu terkait dengan perceraian, yang kita coba nanti tinjau dari sisi hukum positif Indonesia dan juga dari Alkitab, terang firman Tuhan. Apabila ada pertanyaan dari Sobat Maestro, ya bisa menghubungi ke Radio Maestro, radiomaestro.com yang berupa website, dan YouTube juga bisa, Radio Maestro Bandung. Juga bisa menghubungi ke HP, dapat dihubungi ya, HP 0813 2100 0925. Juga bisa menghubungi ke nomor HP 0821 2191 1111. Itu handphone saya. Topik yang akan kita bahas hari ini menurut hemat kami ini sangat penting. Kenapa? Karena perceraian timbul itu pasti karena adanya perkawinan, dan kita tahu bahwa perkawinan selain diatur di dalam hukum negara kita, juga sebagai anak-anak Tuhan kita percaya bahwa perkawinan juga diatur dalam Alkitab firman Tuhan. Ya, nah kita akan bersama dalam 50 menit ke depan. Sobat Maestro yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa perkawinan adalah lembaga tertua yang ditetapkan oleh Tuhan, ya, sejak di Taman Eden. Kita bisa baca itu di kitab Kejadian. Tapi di sisi lain negara juga mengatur perkawinan karena menyangkut masalah kepastian hukum, juga terkait dengan hak dan kewajiban dari suami istri, dan juga hak-hak anak, ya, selaku ahli waris dari suami istri. Namun realitasnya angka perceraian di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, kita tahu cukup tinggi. Banyak pasangan yang gagal mempertahankan rumah tangganya. Ya, nah akibatnya muncul masalah-masalah, muncul beberapa pertanyaan di benak kita. Ya, yang pertama, sejauh mana sih hukum positif kita mengatur tentang perkawinan dan perceraian? Dalam konteks ini tema kita khususnya perceraian. Nah, begitu juga kita nanti akan membahas bagaimana Alkitab mengatur tentang perkawinan, juga perceraian. Kita mau melihat dari sisi hukum positif, juga dari sisi Alkitab. Ya, kita tahulah, kami percaya juga Sobat Maestro tahu bahwa pengaturannya ada beberapa hal yang berbeda, ya, baik itu dalam hukum positif maupun nanti di Alkitab. Nah, tentunya ini menantang bagi kita, bagaimana kita mensikapi, ya, terkait dengan aturan-aturan itu. Apakah kita lebih menyandarkan diri kepada hukum positif, atau kita lebih taat kepada firman Tuhan? Begitu. Kita akan mulai sesi kita. Yang pertama kita mau melihat perkawinan atau perceraian itu dari segi hukum positif. Ya, Sobat Maestro, begitu. Ya, tentunya nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke narasumber kita, baik Ibu Eli maupun Pak Demson. Baik, Ibu Eli, kasih Tuhan, selamat malam. Selamat malam, Ya, Bang Togu. Halo Sobat Maestro, selamat malam. Saya Dr. Eli Baharini yang mengisi acara penyuluhan hukum. Semoga bermanfaat pada malam hari ini. Ya, begitu juga ada Pak Demson. Ya, malam Pak Togu. Halo Sobat Maestro. Ya,
iya. Baik, Ibu Eli. Juga di samping saya, Oh, sorry, iya. Sobat Maestro, ini ada Host. teman kita, Teman sesama Ya. host. Bang Badia Manurung, yang beberapa ini ya pertemuan kita menjadi host, tapi kali ini saya didaulat untuk menjadi host juga. Ada rekan kita Benmor, ya dari Komisi Hukum, kita semuanya dari Komisi Hukum. Baik, kita akan mulai menanya narasumber kita, Ibu Eli ini yang cantik ini. Bagaimana Bu hukum positif kita mengatur tentang perceraian, perkawinan mungkin? Baik. Selamat malam Sobat Maestro, selamat mendengarkan penyuluhan pada malam hari ini. Bang, karena judulnya itu adalah perceraian dalam konteks hukum dan Alkitab, maka di dalam pikiran saya harus memberikan edukasi kepada pendengar Maestro adalah bagaimana sih sebenarnya implikasi perceraian itu dalam konteks hukum dan Alkitab. Maka saya melihat bahwa perceraian dalam Alkitab maupun di dalam hukum sama-sama, Bang. Kita lihat. Kalau kita lihat di dalam hukum, saya melihat pasal 1 pasal 1 Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk satu rumah tangga yang bahagia. Kekal, Ya, itu berdasarkan undang-undang perkawinan, undang-undang ya? perkawinan Oke. ya. Ya. Artinya bahwa pasal 1 itu secara tegas mengatakan bahwa orang yang menikah harus bahagia, Iya. harus kekal, Tujuan perkawinan. harus Ya. kekal. Nah, artinya kalau bahagia harus kekal, artinya tidak ada perceraian. Artinya logika secara Iya, logika iya, hukum. iya. Kemudian dikatakan bahwa harus kekal berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah bahwa dia itu sebagai karunia Tuhan. Kalau sebagai karunia Tuhan maka harus dijaga, Bang. Nah, artinya bahwa tidak ada itu istilah perkawinan. Tetapi di dalam praktek berdasarkan ketuhanan ya, yang Maha Esa, pasal ya. 1 ya, Iya. pasal 1. Ini kita bicara dulu Iya. dari aspek hukum ya, Bang. Betul, betul. Saya mungkin bisa menyampaikan kemudian dampaknya seperti apa. Kemudian di dalam undang-undang perkawinan dikatakan bahwa orang menikah itu harus bahagia. Nggak ada istilah nggak bahagia. Tujuannya ya, Tujuannya untuk adalah bahagia. harus bahagia. Kemudian tidak boleh putus di tengah jalan karena alasan apapun. Iya. Tidak boleh diceraikan. Intinya Iya. begitu. Nah, tetapi undang-undang, tetapi peraturan di Indonesia hukum positif mengatakan orang boleh bercerai. Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Artinya bahwa untuk bercerai itu tidak mudah loh, Bang. Memang dibuat oleh pembentuk undang-undang supaya orang tidak bercerai, dibuat susah, dibuat prosesnya itu tidak mudah. Artinya menggunakan jasa lawyer. Kalau sendiri itu dibuat susah lah ya, bertahap ada proses. Ya, artinya nggak bisa sepakat untuk cerai ya. Tidak bisa. Sepakat. Tidak bisa. Tidak Ya, bisa. bikin ini kesepakatan Tidak kasih bisa. mencerai nggak bisa ya. 13-20 tidak berlaku ya. Artinya ya, bahwa 13-20 nggak berlaku. artinya bahwa tanpa pengadilan maka perceraian itu tidak berhasil. Ya, artinya perceraian itu tidak bisa dilakukan. Artinya perceraian dalam kapasitas hukum harus dalam konteks terakhir. Artinya harus ada proses dulu perdamaian, pertemuan, mendamaikan kedua belah pihak ini jika memang masih mungkin untuk bersatu. Iya. Tetapi kalau memang sudah tidak bisa lagi diakurkan, tidak bisa lagi berdamai, maka boleh bercerai. Kenapa saya bilang boleh? Ini bicara hukum, kita bicara dunia. Ya, bahwa harus ada alasan. Orang bercerai itu ada alasan. Undang-undang pengadilan menerima orang cerai itu harus ada alasan. Setidak-tidaknya salah satu adalah dia berbuat zina. Itu di dalam hukum ya. Zina terus menjadi pemabok, kemudian penjudi, dan kemudian alasan-alasan lain yang tidak bisa disembuhkan. Kalau dia penjudi mungkin bisa tobat, ya kan? Kalau dia pemabok, dia bisa tobat gitu ya. Tapi kalau berkepanjangan itu bisa diterima oleh hakim untuk alasan. Kemudian alasan yang kedua, jika salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan, tanpa alasan yang sah ya, atau alasan tertentu 2 tahun kalau dia pergi, nah, artinya minggat gitu ya, nggak diketahui di mana dia berada. Kemudian salah satu dihukum penjara 5 tahun atau lebih, gitu ya. Kemudian salah satu melakukan kekejaman, kekejian,
penganiayaan, masuknya KDRT. KDRT. Ya. Kemudian Meskipun dulu ketika disusun Undang-Undang 174 KDRT belum ada. Nah, ya, tetapi Undang-Undang KDRT belum lahir kan. Nah, tetapi pembentuk Undang-Undang tahun 74 sudah memikirkan. Masa sih orang mengalami penganiayaan berat, mengalami kekejaman gitu ya. Masa sih nggak boleh berpisah? Ini udah teraniaya hampir mati katakan. Pembentuk undang-undang sudah memikirkan boleh sebagai salah satu alasan. Kemudian kalau salah satu pihak cacat badan atau dia penyakit yang terus-menerus tidak dapat disembuhkan, kemudian sehingga salah satu pasangan yang sakit atau cacat ini tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai suami atau istri, menjalankan kewajibannya sebagai tugasnya sebagai suami atau istri. Atau alasan yang terakhir adalah hakim menghendaki bahwa ini suami dan istri terus-menerus berantem, terus-menerus terjadi pertengkaran, tidak ada keinginan mau hidup rukun lagi. Jadi artinya dari aspek hukum, perkawinan itu juga sebenarnya mengatur bahwa orang menikah itu harus bahagia, harus kekal. Menjadi tujuan ya dari Tujuannya. perkawinan ya. Tetapi kemudian kita lihat prakteknya, prakteknya kan tidak mudah, ya, tidak mudah orang mau bahagia, gitu ya. Betul. Nah, kemudian kita lihat nih, kalau undang-undang dari aspek hukum menekankan bahwa perkawinan bukan hanya bersifat lahiriah, tetapi sebagai lahiriah atau sebagai kontrak sosial, melainkan juga sifatnya batiniah. Ya, tadi kan dibilang ya, dari dimensi spiritual dan moral. Tadi kan dikatakan kekal selama-lamanya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya sangat luas, bahwa itu sebagai karunia, maka kau harus jaga perkawinan ini gitu. Nah, kemudian perceraian, kalau kita bicara perceraian sesuai dengan judul, maka bertentangan, Bang. Bertentangan dengan esensi tujuan perkawinan. Sebagaimana pasal 1 tadi kan? Oke. Nah, sekarang kita berhenti dulu nih dari aspek hukum. Kita bicara dari aspek Alkitabiah. Nah, sebelum Bu ke aspek Alkitabiah, kita tahu ya ada kaidah hukum juga ya. Dan ada saudara-saudara kita umat Muslim juga ya, yang juga mengakui sahnya perkawinan itu yang disebut dengan perkawinan siri. Nah, kalau dihubungkan dengan konteks perceraian tadi ya, undang-undang perkawinan. Nah, ini gimana tentang perkawinan siri? Menurut Bang Demson gimana nih? Ya. Tadi sebenarnya kalau kita lihat ya dari penjelasannya Bu Eli ya, sudah sangat lengkap sekali ya, kita mendengarkan mengenai definisi perkawinan dan juga perceraian dan kenapa orang itu bisa mengajukan perceraian dan sebagainya. Nah, menarik pertanyaan Pak Togu. Nah, bagaimana dengan masalah kawin siri ini ya? Di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, mungkin saya bacakan terlebih dahulu ya. Dinyatakan bahwa perkawinan itu sah ya, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, berarti kan menikah secara agama itu sudah sah ya, kalau kita dengar pasal 1 saja. Tapi di pasal 2 dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku begitu ya. Nah, berarti di sini kan ada pasal 2 itu ya. Pasal 2 ayat 1 dan 2. Ini kan tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Tapi banyak orang mungkin melihat hanya pasal 1 saja begitu ya. Sehingga terjadilah perkawinan siri itu ya, dan bahkan terkadang ya penganut agama Kristen pun melakukan itu, tapi biasanya yang di daerah-daerah biasanya begitu. Jadi tidak mungkin lupa ya untuk mencatatkan begitu ya di Dinas Kependudukan dan sebagainya begitu ya, sehingga ya tadi ketika mempunyai anak dan sebagainya, padahal sudah menikah mungkin di gereja atau mungkin nikah adat dan sebagainya, jadi hanya jadi anak ibunya saja begitu. Implikasi hukumnya tentu mengenai masalah waris ya dan sebagainya sebagainya begitu. Nah, ini akan berdampak kepada keturunan ya, sebenarnya lebih kepada itu begitu. Mungkin secara agama diakui begitu, tapi secara negara ini akan menjadi permasalahan, karena kan hukum yang diakui juga kan hukum positif ya, itu harus diutamakan begitu ya, dibandingkan misalkan hukum agama atau hukum adat begitu ya, sehingga ketika menikah secara agama dan adat ya dia harus mencatatkan juga di dalam konteks negara begitu, karena untuk bercerainya itu akan menjadi kendala ya di dalam pengadilan ya, akan menjadi permasalahan tersendiri begitu ya. Nah, yang menariknya adalah
terkait tadi konteks perceraian seperti yang Bu Eli sampaikan, tidak ada kata-kata bahwa perceraian itu menurut agamanya begitu. Ya. Jadi pernikahannya harus menurut agamanya masing-masing, Iya. lalu kemudian dicatatkan. Iya. Tapi kalau mau bercerai langsung ke negara begitu ya, langsung Iya. ke pengadilan maksudnya Iya. begitu. Nah, ini kan Iya. menjadi permasalahan tersendiri, padahal misalkan di dalam agama Kristen nanti mungkin kita Iya. akan telah lebih jauh Iya, bahwa perceraian itu sangat sulit dilakukan begitu ya. Iya. Ya, sebelum kita masuk ke ini ya, dari perspektif Alkitab teologi ya, menarik bagi saya dan mungkin juga bagi pendengar Maestro. Tadi kita berbicara tentang perkawinan siri. Perkawinan siri itu kalau kita lihat dari bentuk formalnya, ya itu tidak ada surat. Iya, betul. Ya, dianggap tidak ada surat lah ya, meskipun dalam perkembangannya ada saya dengar katanya siri juga ada surat gitu. Tapi yang pasti dalam perkawinan siri suratnya itu tidak diterbitkan oleh KUA. Iya, Ya betul. tidak ada buku nikah di Iya. situ ya. Kita nggak tahu lah suratnya itu apakah surat yang dituliskan oleh lebeknya atau kiainya atau Iya, tokoh yang pemuka bisa agama ya. punya kapasitas untuk mengawinkan. Tapi juga dari sisi yang beragama Kristen yang beragama Kristen, kawin hanya ada pemberkatan tanpa pencatatan. Ini tadi Bang Demson bilang ya masih belum sempurna juga ya. Iya. Belum sempurna meskipun undang-undang mengatakan sahnya satu perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaannya. Sudah dilakukan berdasarkan agama tapi tidak dicatatkan. Nah, itu. Ya, kan gitu kan. Belum, kalau saya mengistilahkan itu bukan tidak sah tapi belum sempurna. Belum sempurna. Ya, belum sempurna karena harus dicatatkan. Tadi udah disampaikan konsekuensinya ketika mau cerai. Ya, apa yang mau diceraikan karena bukti formalnya enggak ada di situ. Ada. Ya Bu, ya sama dengan yang saudara kita yang kawin siri nggak ada juga bukti formalnya gitu kan yang berupa surat gitu. Saya mau tambahkan Bang terkait dengan jemaatnya. Terkait dengan jemaat yang hanya melangsungkan perkawinan pemberkatan saja, ya kan? Itu kan berdampak kepada anak-anaknya dan ahli warisnya, status hukumnya, status anaknya. Sehingga solusinya adalah apabila Sobat Maestro punya mengalami saudara atau keluarga karena ketidaktahuan atau ketidakpahaman terkait hukum, maka ketika ada saudara atau jemaat yang hanya kawin di gereja, ya, terus dia tidak dicatat, padahal ada 2 parameter yang tadi sudah disebutkan bahwa perkawinan itu harus berdasarkan agama dan harus dicatat. Tapi sudah ada nih, punya anak 9, punya anak 8, tapi tidak dicatatkan. Solusinya gimana? Kan kita harus menolong mereka. Solusinya adalah anak yang lahir itu adalah anak ibunya kan. Nah, maka gimana caranya supaya perkawinan itu sah dan anak itu diakui sebagai anak sah? Harus ada pengakuan dari ayahnya, ayah biologisnya. Harus ada pengakuan, itu yang pertama. Kemudian setelah ada pengakuan, dia minta kepada hakim, Pak Hakim, ini suami sudah mengakui secara biologis bahwa itu adalah benihnya. Kemudian setelah minta penetapan pengadilan, maka dia mendaftarkan untuk anak-anaknya, sehingga anak-anak yang perkawinan tadi secara pemberkatan saja maka bisa menjadi anak sah, ya kan, berdasarkan putusan pengadilan tadi. Itu solusinya, Bang. Iya, betul. Memang jadi ya kalau perkawinannya hanya berdasarkan pemberkatan gereja, ya memang saya setuju dalam praktek ya di pengadilan perkawinannya harus dicatatkan dulu di situ ya, dicatatkan dulu. Nah kemudian baru mengajukan nanti berupa penetapan permohonan penetapan supaya keluar dari pengadilan, supaya memerintahkan catatan sipil untuk menerbitkan akta catatan sipil bahwa anak-anak yang dari hasil perkawinan mereka dinyatakan sebagai anak sah. Bagaimana jika ayahnya nggak mau mengakui, Bang? Ada solusinya juga. Gimana kalau ayah? Gimana caranya kalau ayahnya nggak mau? Nggak mau mengakui. Padahal semua orang tahu bahwa itu mungkin dulu sama si ayahnya itu, ayah biologisnya. Gimana caranya?
keputusan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa boleh dilakukan dengan ilmu pengetahuan. Caranya gimana? Tes DNA. Tes DNA. Nah, Iya, tes iya, DNA. iya. Kalau dengan tes DNA maka anak itu ketahuan. Oh, ternyata hasil ilmu pengetahuan melalui tes DNA dia anaknya si Tuan A, ayah Iya. biologinya. Iya. Jadi setelah itu baru diajukan kepada hakim. Iya, tapi tes DNA juga Bu, ya kita jadi lari ya ke situ ya. Tapi maksud saya kita Ini batasin solusi kan, apa- solusi. Ya. Tes DNA kalau bapaknya mau memberikan Iya, tentu. rambutnya atau air Iya. ludahnya Atau atau apa darahnya. yang menjadi Iya. darahnya. Kalau ibu bapaknya nggak mau, Ya, nggak ya bisa. mungkin yang terakhir yang viral ya Iya. ya kita tahu lah Iya. ya pejabat mantan pejabat di Nggak usah kita Provinsi sebut lah. Jawa nggak usah Barat. kita sebut. Oke, tapi terbukti juga ternyata tidak identik ya. tidak Ya. identik gitu. Oke. Nah, ini saya pengen nanya, ini ada satu praktisi ya Bang kita, Badia, dalam prakteknya gimana Bang? Apa memang mudah itu untuk memformalkan begitu perkawinan gereja, terus kemudian Sudah lama tidak dicatat ya. tidak dicatat, terus kemudian dicatatkan, nah terus kemudian mohon penetapan untuk masalah pengesahan anaknya, gimana Bang? Ya, dalam prakteknya itu sangat praktis ya, seperti Bu Dr. Eli bilang. Memang jalur formalnya harus melalui pengadilan. Pengadilan ya. Ya, ini kalau di dalam hal bapaknya tidak menolak itu ya, Ya. itu tidak usah rumit tes DNA, tapi ada saksi pasti bahwa memang belum dicatatkan kan bisa saja anaknya lahir ya sebelum mereka nikah ya. Nah, mereka ingin akte kelahiran buat si anaknya itu kan jadi penting ya. Jadi itu nggak ada masalah dengan itu. Tapi yang saya sebagai praktisi pernah ini Pak Togu, saya mensomasi Panggil pendeta. abang aja, masih muda. Bang Togu. Bang Togu. Saya mensomasi pendeta Bu Eli. Wah, Pendeta gua somasi. Baru seumur hidup gua puluhan tahun jadi kenapa pengajar. tuh? Karena ternyata klien saya waktu itu ya dari pihak suami ya dari pihak ternyata istrinya kawin lagi. Sebelum menikah dengan Buktinya ya kan? Istrinya Yang kawin lagi. mengawinkan itu si pendeta ini. Coba kau bayang. Oh, iya. Kok iya. bisa? Sebenarnya istrinya kawin lagi sementara belum bercerai. Belum, ternyata ini lagi proses perceraian. Belum putus. Belum putus sudah kawin lagi. Aku panggil lah pendeta itu. Pendeta ini Pendeta gimana mau memberkati urusannya? lagi ya? Aduh. Coba apa dikatakan Bu Eli, Bang Togu? Ini simulasi. Katanya. Wah, simulasi kok pakai jas, pakai ini? Enggak, itu simulasi Pak Badia. Waduh. Ternyata setelah saya gali-gali ada bukti bahwa ada adatnya juga. Nah, Ya udah. ini saya tidak bermaksud menginikan profesi pendeta ya, hamba Tuhan ya, tapi memang dalam kenyataan seperti itu. Yang harusnya itu hal yang sakral, Iya. Iya, itu bisa karena ada hambatan, ada apa, ya bisa salah kaprah. Saya bilang harus cerai dulu Pak Pendeta. Iya. Bapak Pendeta bisa pidana nanti. Iya. Saya lebih takut bukan pidananya Pak Pendeta sebagai hamba Tuhan. Iya. Ini ada konsekuensinya. Iya. Ya, di dalam kekristenan aja ada perdebatan ya kan. Iya. Cerai hidup bisa nikah lagi atau Iya. enggak, Iya. ya kan? Betul. Itu aja udah Nanti berat. akan saya bahas itu. Iya. Iya. Nah, itu jadi waduh, saya baru ngalamin gitu. Dan memang ini sulitnya. Jadi saya hanya ingin nambahin Bang Togu. Jadi ternyata pernikahan itu adalah urusan semua masyarakat. Pernikahan itu bukan dua individu yang menikah saja. Ini kan sekarang zaman individualis ya. Menikah mandiri, udah dewasa secara undang-undang sah. Tapi kalau nggak dicatatkan, ya kan seperti tadi Pak dosen bilang ya, masalahnya banyak orang pergi ke gereja untuk dinikahkan ya, ingin itu. dengan pendeta dong. Indah lagi kan gerejanya ya kan. Tapi ketika bubar nggak pergi ke pendeta, perginya ke pengadilan. Langsung pengadilan. Iya, mau pergi ke pendeta udah diusir duluan pendetanya. Pendeta mana mau. Itulah masalahnya di menceraikan, jemaat ya. kita ya di berbagai gereja seperti Pak dosen tadi bilang, bukan hanya perlu menikahkan, karena pernikahan yang dilakukan oleh pendeta gereja menjadi tanggung jawab gereja itu, betul ya. Juga ada pembinaan ketika orang yang bermasalah di keluarga itu dibina gimana supaya nggak Oh, cerai. Iya, Iya, betul. iya. Ada Jadi bukan konseling, hanya ada mediasi konseling. di Pengadilan. di pengadilan. Tapi saya sih satu tambahkan,
memang betul tujuannya bahagia. Secara praktek ya saya pernah dulu ya. Sekarang mikir-mikir juga nih kalau mau terima Kasus perceraian. perceraian. Nampaknya Bang Togu dalam prakteknya saya lihat ini halangan terbesar kita ketika udah menikah adalah harapan yang terlalu ideal. Ya, saya menemukan istilah di sini bagus, porcupines dilemma. Jadi porcupines dilemma itu keinginan untuk mendapatkan keintiman yang besar sambil tetap kebal terhadap penderitaan. Jadi kayak di film-film gitu loh. Ya, harusnya happy ending, harusnya nggak ada. Jadi saya akan menyarankan kalau mau ada orang mau nikah atau apa sebagai orang Kristen, you jangan berharap tidak bertengkar. Nanti dibahas Itu di dalam tidak realistis. Gitu. Ya karena akhirnya kita akan mencari yang ideal terus dan tidak akan pernah menemukan. Betul. Itu mungkin tambahan saya. Oke, terima kasih ya Sobat Maestro. Ya mungkin kesimpulan sementara yang kita bisa ini bahwa tidak ada perceraian tanpa ada putusan pengadilan. Ya, karena perceraian itu menjadi putusan hukum ya sah di mata hukum apabila ada putusan pengadilan. Ya, kesepakatan nggak bisa begitu. Dan hukum nasional kita juga memandang bahwa perkawinan itu sesuatu yang abadi, kekal, tujuannya untuk mencapai kebahagiaan. Tapi tadi Ibu Eli udah menyatakan bahwa undang-undang mengatur tentang alasan-alasan perceraian. Ya, alasan perceraian tadi sudah disebut. Cuman saya jadi teringat nih tentang surat edaran Mahkamah Agung. Mungkin Ibu Eli atau Pak Demson tahu ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022. Ya, Jumto juga ada nomor 3 tahun 2023. Nah, jadi dalam prakteknya memang tadi udah disebutkan banyak kondisi tidak memberikan nafkah dijadikan alasan untuk perceraian. Ya, itu alasan banyak terbanyak itu ya. Alasan tertinggi kalau tidak memberikan nafkah. Ini khususnya perempuan ya. Nah, terus ada lagi alasan yang lain adalah perselisihan yang terus-menerus. Nah, ini kan sangat sangat relatif gitu ya. Sangat relatif, tapi ternyata Mahkamah Agung mencoba mengatur begitu. Apa kira-kira yang bisa disampaikan Bu Eli ini? Saya pikir terkait tadi tentang sama ini. Saya pikir tadi sudah sangat jelas bahwa sebenarnya undang-undang atau pembentuk undang-undang tidak menghendaki orang yang menikah itu bercerai. Tetapi pembentuk undang-undang juga menyadari bahwa tidak semua orang paham, tidak semua orang kuat menghadapi kehidupan. Ya, kehidupan itu dalam keadaan dia terdesak ekonomi, dalam keadaan dia tidak terpenuhi nafkah lahir dan batin, maka itu menjadi peluang yang untuk menjadi alasan untuk bercerai. Tetapi nanti saya akan sampaikan juga karena judulnya kan terkait dengan perceraian dalam perspektif Alkitab. Jadi hukum positif dan Alkitab. Jadi kalau hukum positif tadi sudah jelas. Sebenarnya nggak mau. Pembentuk undang-undang udah bilang, you kalau mau nikah, you mesti harus bahagia, you mesti kekal. Jadi artinya tidak ada perkawinan putus di tengah jalan. Tetapi melihat praktek di masyarakat, maka Mahkamah Agung memberi ruang. Jadi nggak mungkin kan orang udah babak belur, orang nggak dikasih nafkah, nggak mungkin kan harus hidup berumah tangga kekal, nggak mungkin juga gitu ya. Itu rasional gitu ya. Jadi saya kira nanti kita kaitkan dengan perkawinan dari kacamata atau perspektif teologis dan Alkitab. Mungkin itu nanti kita ke situ. Iya, baik Bu, terima kasih. Ya, saya sampaikan kepada Sobat Maestro sekalian, bukan kami mengajari untuk kalian tahu cara bercerai, bukan. Tapi supaya menjadi pengetahuan bahwa tidak memberikan nafkah itu ada parameternya. Ya, bukan sebulan 2 bulan, gua nggak dikasih nafkah, nggak begitu ya. SEMA nomor 1 2022 itu menurut catatan saya itu menetapkan 12 bulan sebenarnya ya, berturut-turut. Kan tidak ada angka loh, Bang. Ya, tidak ada angka. Ya, memang. Tentunya kan mengacu kepada sebelumnya dikasih berapa gitu sebulan ya. Nah, juga tadi saya udah sampaikan bahwa ada alasan yang perselisihan yang terus-menerus. Nah, ini juga ada parameter tertentu objektifnya. Ya, selisih bertengkar, tapi masih terus satu ranjang, iya kan? Bertengkar ya terus. Ke rumah. Atau 1 bulan 2 bulan terus melakukan hubungan suami istri, ya nggak bisa juga, gitu ya. Nah,
surat edaran Mahkamah Agung itu memberikan patokan 6 bulan itu harus pisah ranjang. Ya. Ya, jadi memang tidak mudah dan itu nanti harus dibuktikan. Ya. Ya, dibuktikan nggak cukup hanya kesaksian sepihak. Betul. Ya, kesaksian sepihak tentunya dibutuhkan saksi lain. Ya. RT RW benar nggak mereka sudah pisah ranjang. Nah, Ya. kan begitu ya. Pisah ranjang, bagaimana pisah ranjang satu rumah sebenarnya secara hukum belum dianggap pisah ranjang itu. Iya. Ya, harus beda rumah Ya. di situ ya. Walaupun ini ya Pak ya, dalam realitas itu diakalin ya. Ah, Kalau yang diakalin. kalau yang udah pengen bercerai itu diakalin Kita semua Iya, itu. iya. Kita nggak usah Oke, bahas ya. itu, karena Begitu kaitannya ya. dengan Alkitab tuh. Iya. Oke. Nah, terus ya sebelum kita bahas tentang perceraian dari perspektif Alkitab, ya kita bahas dulu perkawinan dari perspektif Alkitab gimana sih? Ya, gimana sejauh mana nih Alkitab? Ya. Memberikan dasar Alkitab Ya. tentang perkawinan. Apa Ya. sih kalau menurut Alkitab bisa nggak sih cerai? Oke, saya dulu ya. Jadi kalau saya memandang perkawinan ya dari perspektif teologis, itu kan kita mencoba untuk memahami perkawinan itu dari sudut pandang Tuhan atau keilahian, ya kan? Bahwa kita memandang perkawinan itu bukan dari dunia tapi dari sisi Tuhan Alkitab, di mana perkawinan itu merupakan satu kesatuan yang kudus ya. Ya. Nah, kita lihat tuh. Perkawinan mencerminkan, kalau di dalam Alkitab, mencerminkan relasi antara Allah dengan umatnya. Kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 27-28, di mana Allah menciptakan pada waktu itu laki-laki dan perempuan. Dan kemudian Allah memerintahkan laki-laki dan perempuan itu untuk beranak cucu, untuk bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan mereka dan sebagainya. Nanti bisa dilihat. Kemudian konsep perkawinan dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 30 bahwa istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus kepala jemaat. Sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikian juga istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Suami harus mengasihi istrinya juga, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Demikian juga suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya, Bang. Ya. Jadi artinya bahwa tidak serta-merta gitu ya, tapi kita ya. mencoba dari sisi Alkitab. Kita lihat di dalam Matius 19 ayat 6 dikatakan mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu prinsip firman Tuhan. Kemudian yang kedua saya mengambil dari Maleakhi 2 ayat 16. Sebab aku membenci perceraian. Nanti kita bisa lihat Sobat Maestro. Kemudian di dalam 1 Korintus 7 ayat 10 sampai 11, Paulus menasihati supaya istri tidak menceraikan suaminya dan sebaliknya. Dan jikalau ia menceraikan atau bercerai, ia tetap harus hidup tanpa suami atau berdamai dulu dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kalau kita lihat di dalam Matius 19 ayat 4 sampai 6 tuh ya, bahwa Allah menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki perempuan. Laki-laki meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya, ya kan? Sehingga keduanya menjadi satu daging, bukan lagi dua kan? Kemudian apa yang dipersatukan Allah itu sifatnya abadi, sifatnya terus menerus seumur hidup. Dipersatukan Allah ya. Dipersatukan Allah, bukan dipersatukan oleh kedua belah pihak ini yang mau bersatu. Diberkati pendeta bukan, tapi ini Allah. Nanti saya akan bahas ini saya bahas Bang. Kenapa ini saya menarik supaya Sobat Maestro juga tahu, terutama kita yang hidup di dalam Tuhan, orang-orang percaya. Yesus mengatakan bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, menunjukkan bahwa perkawinan itu bukan perjanjian antara suami dan istri, tetapi perjanjian kudus di hadapan Allah. Kemudian di sini juga dimaknai perkawinan itu bukan cinta karena saya mencintai dia secara emosional atau romantis atau sebagai wujud saya senang sama dia, tetapi wujud kasih agape, rela berkorban, setia, tulus seperti kasih Allah kepada manusia. Itu yang menjadi patokan kita. Saya jadi teringat ini banyak pemahaman yang memang beragam ya. Ada yang memahami bahwa pendeta di situ perannya hanya mendoakan. Bukan ya, kalau kita lihat
kalau kita lihat tadi dari apa yang Ibu sampaikan, dipersatukan Allah dari Matius 19 ayat 26. Di situ dipersatukan Allah. Artinya pendeta dalam bahasa hukum saya bisa mengatakan pendeta di situ bertindak untuk atas nama Allah. Ya, Ya, betul. mempersatukan, Ya. memberkati Ya. dalam konteks mempersatukan. Begitu ya. Ya. Jadi bukan datang. Bukan. Ya. Jadi perkawinan bukan hanya relasi dua orang manusia, Bang, melainkan suatu persekutuan ilahi dari Allah, di mana Ya. Allah berdiam, berkarya dalam membentuk karakter Betul, calon betul. suami dan istri ini, Iya. membentuk imannya, Betul. kemudian dipanggil pasangan ini untuk memuliakan Allah. Iya. Nah, kemudian coba kita lihat Efesus 5 ayat 32. Karena ini konteksnya perkawinan, harusnya ini pendeta yang bicara aja. Jadi Efesus 5 ayat 32 mencerminkan, menggambarkan hubungan antara suami istri itu sebagai relasi antara Kristus dengan jemaat, jemaatnya. tadi udah disampaikan. Ya, Ya. kemudian melalui perkawinan ini Allah itu punya tujuan untuk memenuhi panggilan Tuhan sebenarnya. Apa maksudnya? Perkawinan yang telah Allah tetapkan itu harus diupayakan dengan sungguh-sungguh, karena Allah yang menghendaki, Betul, Allah yang betul, menetapkan. betul. Jadi kita harus sungguh-sungguh mempertahankan itu. Kemudian dengan perkawinan itu kita Tuhan atau Allah ingin pasangan ini memuliakan Tuhan. Matius 6 ayat 33. Ya, Carilah itu dahulu tujuannya. kerajaan Allah, maka semuanya akan Ya, ditambahkan oke. kepadamu gitu ya. Oke, Jadi hakikat perkawinan dari perspektif Alkitab adalah kehidupan spiritual yang berakar dari kasih Kristus dengan komitmen iman yang sangat mendalam, Bang. Oke, Bu. Mungkin ada yang bisa ditambahkan ini dalam konteks Alkitab, perspektif Oke. Alkitab perkawinan ya. Ya. Di Baik, saya situ dulu. Kita menambahkan- belum masuk ke perceraian ya. Iya, saya menambahkan sedikit ya coba, dari coba. Apa yang bisa ditambahkan, Bang Bu Eli Benson? ya. Menarik, tadi kita semua sudah mendengarkan berkaitan dengan perkawinan begitu ya. Nah, memang saya juga pernah mengingat begitu, ada yang disampaikan oleh pendeta. Jadi tadi saya sedikit ulangi, tadi di Kejadian 2 ayat 24 dikatakan bahwa sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan Iya. ibunya Iya. dan bersatu dengan ya dengan istrinya. istrinya, sehingga keduanya menjadi Satu satu daging. daging ya. Lalu kemudian di ayat lainnya Yesus juga mengatakan bahwa di Matius 19 ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua. Melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, begitu ya. Nah, kita lihat dari dua ayat ini, yaitu ada kata satu, begitu ya. Nah, satu yang dituliskan di dalam ayat ini, saya pernah mendengar pendeta itu artinya ehad ya. Jadi dia bukan berarti tunggal begitu ya, tapi berarti esa dan berkaitan dengan pengertian Allah Tritunggal begitu ya, hubungannya, dan kata ehad ini digunakan untuk Allah Tritunggal begitu. Betul. Nah, sehingga memang relasi antara Satu yang tidak terpisahkan. betul, ya. satu yang tidak terpisahkan. Jadi memang iya. esensi Alkitab sudah sangat jelas begitu ya, bahwa pada dasarnya memang pernikahan itu seperti relasi Allah begitu. Antara laki-laki dan perempuan seperti relasi Allah yang tidak boleh seharusnya dipisahkan. Oke. begitu. Nah, ini karena waktu kita terbatas ya, Sobat Maestro, kita nggak bisa kaji satu subtema terlalu dalam ya. Nanti kalau misalnya Sobat Maestro ada hal yang belum jelas, bisa nanti ya bertanya kepada kita, bisa menghubungi kita baik di YouTube ya, di website, juga di nomor telepon yang saya sudah sampaikan. Ibu Eli dengan Bang Demson dan Bang Badia, tadi kita udah sampai ke Matius 19 ayat 6 itu Ya. tadi menarik ya bagi Matius saya. 5 ayat Ya. 32, Matius 19 ayat Iya, 9 itu juga 19 ayat 6 yang menjadi ini menarik bagi saya, ada kalimat karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Pertanyaan lanjutannya kalau gitu, bisa enggak ini cerai dalam perkawinan Kristen? Ya. Nah, kalau kita udah memahami bahwa yang sudah dipersatukan tidak dapat diceraikan oleh manusia, termasuk Iya. hakim Iya, sebenarnya. oke. Nah, ini gimana? Nah, Gimana? saya lihat Bu Beli? tanggapan saya. Matius 5 ayat 32. Hmm. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan itu, ia berbuat zina, ya kan? Kemudian Artinya apa? Artinya bahwa kalau kalau kita lihat di sini memang satu sisi tadi tidak boleh cerai ya. Tetapi kalau dia berzina, dia boleh kan? Karena kecuali ya, setiap orang yang menceraikan itu menceraikan ya, istrinya oke. kecuali Ya, ya. zina. Artinya kacamata kita nih orang hukum nih. Nah, kalau
nggak ditarik ke Alkitab. Iya, iya. Artinya Boleh bahwa bercerai. boleh bercerai Karena Cina. kalau dia zina. Iya. Satu, kalau dia zina. Kemudian siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan itu, ia juga berbuat zina. Iya. Nah, oke. Tetapi Pak Matius 19 ayat 9. Aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu ia kawin dengan perempuan itu, ia berbuat zina. Itu juga diatur di situ. Nah, Jadi artinya apa? artinya bahwa satu sisi Alkitab mengatakan apa yang sudah disatukan oleh boleh Allah diceraikan. tidak boleh diceraikan Oke. manusia. Tapi di sisi lain Kalau manusianya bandel tetap menceraikan. Nah, terus kemudian istrinya yang diceraikan ini kawin, ya Istrinya istrinya zina ini ya? berbuat zina. Nah. Artinya apa, suaminya itu membuat istrinya menjadi berdosa kan, Ya. begitu kan? Dan kalau si laki-laki ini yang menceraikan ini kawin juga, dia pun berzina juga. Iya. Ya, kan gitu. Ya. Jadi kalau saya lihat di sini kita bisa simpulkan, mungkin sepakat bahwa perbuatan cerai dan menceraikan itu perbuatan dosa. Karena bisa mengakibatkan timbulnya dosa. Ya, kalau hanya katakanlah cerai, ya dia tidak kawin mungkin tidak dosa ya. Istrinya pun tidak kawin tidak dosa. Ya, kalau tidak Ya, kawin dua-duanya. tidak kawin, Iya. tapi persoalannya benar nggak ini menceraikan Tidak tidak berzina lah, kawin ya. dua-duanya. Nah, di situ. Nah, tadi juga menarik bagi saya, kecuali zina. Apakah memang zina itu bisa dijadikan alasan untuk menceraikan? Ya, Ya. zina kan artinya perbuatan dosa nih. Iya. Ya, bisa enggak? Ini nanti menarik, kita Ya. mungkin bisa berpendapat yang berbeda. Walaupun waktu kita Ya. tinggal 11 menit. Nah, ini gimana? Kalau saya berpandangan begini. Ya. Kalau tadi kita sudah mengatakan bahwa hubungan suami istri, ya, suami dan istri, istri dan suami, ini seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Jemaat. Ya. 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 Kita tahu bahwa Kristus rela mati di kayu salib Salib. untuk pengampunan dosa, ya, dari pengantin perempuannya kan gitu. Iya kan, jemaat. Dia rela gitu. Ya. Seperti itu digambarkan. Artinya apa? Artinya, harus- Saya memahami bahwa ya Tuhan mengendaki suami itu memposisikan diri dia Sebagai seperti Kristus. mengampuni. Bagaimana dia mengasihi istrinya. Mengampuni. Iya, kan gitu, bisa mengampuni. Ya. Bukan karena katakan ada dugaan yang, ya ada perbuatan yang patut diduga istrinya melakukan zina, ceraikan. Karena dalam hukum Romawi dan kemudian turun menjadi hukum Yahudi, ya kalau istrinya berzina atau suaminya berzina, hukumnya mati, Ya. itu dirajam. Dirajam sampai Nah, mati. jadi sebenarnya kalau dirajam itu nggak perlu ada perceraian pun sudah putus demi Iya. hukum. Iya. Betul. Di situ karena istrinya sudah dibunuh, Iya, mati, sudah mati. dihukum. Tapi kita tahu di Alkitab, ya ketika tua-tua agama di situ menyodorkan kepada Tuhan Yesus ada satu perempuan yang melakukan zina. Cina. Ya terus kemudian tua-tua agama ini, ya ahli-ahli Taurat di sini menanya kepada Tuhan Yesus, ya terkait dengan perbuatannya. Ternyata Tuhan Yesus menanya, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, Ya. yang berhak untuk menghukum ini, gitu Ya. loh, Betul. perempuan ini. Ya, dan Tuhan Yesus di situ memberikan pengampunan, bukan memerintahkan dia rajam saja. Iya. Ya. Hukum Taurat atau hukum Yahudi yang mengatur begitu. Nah, Iya. ini gimana? Apakah memang sahih gitu? Apa bisa menjadi alasan yang mutlak? Iya. Ya, zina itu alasan cerai. Ya, kalau kita lihat dari perspektif hukum nasional juga, itu harus dibuktikan dulu loh. Betul. Nggak sembarang, oh istri aku zina, aku cerai. Iya. Buktikan Pidana dulu lagi itu ya. pidananya. Ada putusan. Iya. Kemudian putusan pidana menjadi alasan untuk cerai. Iya. Ya, seperti itu. Artinya apa? Kita mungkin bisa sepakat pengadilan berusaha, ya baik hukum nasional maupun Alkitab, memang Sulit ya, apa, sesulit sangat mungkin lah. sesulit mungkin Iya, ya. betul. Dan tadi juga udah disampaikan gereja mengawinkan, tapi gereja tidak pernah mengeluarkan Betul. surat cerai. Surat cerai. meskipun ada Ya. dulu ya yang kami nikahkan, kemudian datang, kami udah nggak cocok, tolong terbitkan surat cerai, katanya. Kita nggak keluarkan begitu. Ya, gimana menurut Bang Badia ini, coba. Ya, saya menemukan Sedikit saja, Pak Bang Badia, Tugu, kena- saya menemukan Pak Tugu, karena kita orang-orang hukum, Ya, di Malayaki saya menemukan Malayaki, bahwa Allah itu menjadi saksi. ya. Ya, Malayaki Malayaki 2 ayat 15 ya. Mhm. Di situ karena kita udah satu roh yang Iya. dan
dipersatukan oleh Roh Allah yang mempersatukan. Iya. Itu sifat kekalnya. Iya. Iya. Roh Allah yang mempersatukan, sehingga karena waktu dinikahkan juga Roh Allah bekerja di sana. Iya. Ketika ada yang menceraikan baik suami atau istri, Allah menjadi lawan mereka untuk jadi saksi. Ini sangat serius. Sangat serius. Jadi saya melihat kita tidak bisa mengartikan kekal itu kekal gimana. Ini harus perspektif Alkitab benar-benar. Makanya gue pikir, oh kenapa ya di Kristen tuh di surga nggak ada kawin mengawin? Iya, nggak ada. Karena memang pesta kawin yang sebenarnya adalah di surga nanti. Ya, itulah gambaran Kristus. Makanya Paulus bilang rahasia ini besar. Setelah dia menerangkan tentang hubungan suami dan istri, Iya. saya terus menggunakan apa rahasia ini besar? Oh, ini Paulus sendiri bicara rahasia. Kita nggak akan sempurna mengerti ini, tapi endingnya kita tahu mempelai laki-laki kita adalah Kristus di sana. Kebahagiaan tertinggi itu di sana. Makanya saya tetap buat saya juga sampai kita udah puluhan tahun mungkin married, harus mengingatkan apalagi nanti ke anak-anak kita bahwa kita tidak boleh masuk ke pernikahan itu dengan harapan tidak bertengkar. Iya. Nggak realistis seperti Bang Togi tadi bilang. Pola kita adalah pola salib. Ya. Alkitab. Ya. Jadi bukan kalah menang argumen nih antara suami dan istri, tapi karena Kristus sudah mencontohkan harus berkorban. Iya. Pikul salib ya. Saya ingat satu di Alkitab aja, ini ke saya juga ya. Iya. Bukan ini sangat siapa mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Iya. Berat aku. Iya. Kepukul aku. Iya. Karena seringkali mata kemana, ini Iya. kemana ya. Kita akuin lah kita nggak sempurna dan bisa jatuh. Ya, makanya saya baca lagi di Maleakhi 2 ayat 15, jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri masa mudamu. Ini di Maleakhi kaitannya dengan Allah menjadi saksinya loh. Iya. Jadi kita nggak soal manusia nih saksi gua nanti siapa, enggak, Allah menjadi saksinya. Setia ya, setia di Ya. sini, setia di sini Betul. bukan hanya Betul. sekedar karena tidak zina ya, setia mau Tuhan setia sama kita ketika kita melakukan dosa Ya, yang begitu ya, besar luar biasa. pun Tuhan Dia setia mengampuni, mengasihi ya. kita Ya. ya. Jadi Memberikan saya pengampunan setuju ya. dengan Om Togu tadi bahwa ketika ada alasan cerai karena ketemu zina, ingat ya kan, itu boleh bukan berarti harus. Betul. Itu boleh. Karena bukan pola berarti kita adalah Ya. salib, ya tentunya dengan kekuatan Tuhan saya akan terus mengasihi istri saya. Jarang mungkin orang membaca dan saya selalu ingat Nabi Hosea ya, satu-satunya nabi yang disuruh mengawini pelacur Pelacur, itu. iya, iya. Udah kawin, berbuat zina lagi, kawinin lagi. Iya. Loh ngapain ada nabi yang kerjanya disuruh gitu? nggak ngerti. Kan kamu suci Tuhan, gini-gini. Lembaga pernikahan itu kok yang menciptakan seumur hidup. Iya. Ini udah dinodai seperti itu. Nah, itu perjanjian lama itu ya, Iya, perjanjian perjanjian lama. Apalagi perjanjian baru yang jelas-jelas Iya. Kristus sudah Menegaskan. mengampuni dosa kita seberapa banyak pun, ya seberapa merahnya dosa Betul. kita itu menjadi putih, begitu Iya. ya. Kan begitu. Jadi saya ya. melihat di situ, akhirnya Tuhan kalau nggak salah bilang ya, itu seperti itulah kasih saya kepada Iya. kamu orang Israel. Jadi artinya Berapa apa, kali Bang? lu jatuh, Ya. Artinya kalau kita Artinya- mau hidup berpadanan dengan Injil Kristus, Iya. ya zina bukan lagi menjadi alasan Ya. untuk kita bisa menceraikan. Ya. Ya, kan Jangan gitu. dijadikan ya. Ya. Iya, betul. Karena Kristus sendiri tidak pernah menghitung-hitung Betul. dosa kita, ya kan? Tidak pernah dia menghitung-hitung dosa kita. prakteknya jadi kesempatan, gue juga boleh dong. Nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Kita Gitu, kalau saya artinya kita harus melihat perspektif Alkitab, di mana Alkitab lebih menekankan kesetiaan. Betul. Kesetiaan sebagai wujud kasih Allah Ya. yang kekal. Dan Artinya, gambarannya adalah Kristus. artinya bahwa perkawinan Kristen itu nggak ada cerai, nggak ada cerai karena zina. Terus ya udahlah zina harus diampuni. Nggak semua Nggak begitu. ada. Ya. Perkawinan Kristen itu dasarnya Alkitab. Betul. Kesetiaan, setia, kan begitu. Ya. Betul. Kalau setia berarti nggak ada dong. Walaupun Bu, ya walaupun juga kita jangan lupa ya bahwa Tuhan Yesus juga menyuruh kita taat kepada hukum negara. Ya, Tapi hukum bukan negara. berarti kita bersandar sepenuhnya kepada hukum negara. Hukum negara membolehkan Ya. cerai. Ya jangan lupa di Ya. atas hukum negara ada Alkitab. Iya. Ya ada Alkitab. Sebagai umat percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan harus memandang Alkitab itu lebih tinggi karena ini firman Allah. Ya. Ya daripada hukum negara yang buatan manusia. Ya. Ya, Betul. hukum negara buatan manusia. Betul. Meskipun ya hukum negara memungkinkan, tapi bersandarlah kepada hukum Allah. Betul. Hiduplah berpadanan dengan Injil Amin. Kristus. Iya. Itu ya
yang kita harus sampaikan ya Yeah. kepada Sobat Maestro. Kita tahu Sobat Maestro bahwa ada banyaklah penyebab ini perceraian, apakah itu perselingkuhan, apakah itu masalah ekonomi, ya sumbernya juga bisa perkawinan dini, juga lemahnya komunikasi. Tapi kalau ada masalah, usahakan untuk berkomunikasi. Kalau tidak bisa, datang ke gereja, di sana ada upaya konseling, ya, para pendeta atau tua-tua gereja Ya. atau majelis gereja yang bisa menolong, ya, memberikan konsultasi, juga mengingatkan tentang firman Tuhan. Baik, kita mungkin ini ada 2 menit ya, kita Sebenarnya saya mau menyampaikan implikasi terhadap perceraian itu sebenarnya dari dampak hukum. Implikasinya, nanti, Bu. akibatnya. Iya, nanti kita ada tema tersendiri ya. Ada tema Oke. tersendiri. Itu waktu Ya. kita ini 2 menit lagi Sobat Maestro. Ya mohon maaf, kita mungkin bisa menyampaikan beberapa kesimpulan Sobat Maestro. Yang pertama, hukum negara mengatur perkawinan sebagai satu ikatan yang sah, ya, dan dasarnya adalah agama, ya, dan kepercayaan, dan harus dicatat. Ya, tanpa ada catatan secara formal belum dianggap sempurna. Perceraian sah di mata hukum. Ya, bila putus ya harus melalui putusan pengadilan. Ya, yang kedua tadi ada alasan-alasan yang sudah ditetapkan oleh hukum, ya, baik itu oleh undang-undang ya 174 dan ada perubahan lagi di tahun 75, begitu juga dengan yang ditetapkan dalam SEMA, ya. Seperti itu. Nah, Alkitab menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan kudus. Tadi kita udah bahas, melambangkan relasi Kristus dengan jemaatnya. Ya, Kristus selalu mengampuni dosa kita. Ya, tidak melihat seberapa besar dosa kita, meskipun semerah apapun. Ya, karya Yesus di kayu salib cukup untuk kita. Ya, kalau Kristus saja mengampuni kita, masa iya kita nggak bisa mengampuni istri kita? Seberat apapun. Ya. Apakah dosa kita memang dosa istri kita atau dosa suami kita lebih berat daripada dosa-dosa kita? Ya. Nah, itu yang kita harus introspeksi diri, jangan melihat dosa orang lain, ya, tapi introspeksi diri melihat dosa kita. Ya, kalau Allah membenci perceraian, ya, tentunya kita pun harus melihat dari perspektif Allah. Tadi Ibu Eli udah mengatakan, ya, kita harus melihat perceraian adalah sesuatu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Seperti itu. Ya. Mungkin kita bisa memberikan saran, atau ini udah waktunya mepet sekali. Saran kita, gereja perlu memperkuat konseling pranikah supaya orang jangan terpikir untuk cerai. Pembinaan keluarga juga, pasangan Kristen harus melihat perkawinan bukan hanya urusan hukum, tapi panggilan Tuhan, dan perkawinan adalah ikatan kudus. Bila ada masalah, cari jalan damai, jangan terburu-buru menempuh ke pengadilan. Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, kita renungkan tadi apa yang sudah disampaikan dari Matius 19 ayat 6, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri, firman Tuhan. Ya, seperti itu. Kami mohon pamit. Saya Togu Tagalung, ada Ibu Eli Baharini, ada Bang Demson Tiopan, ada Bang Badia Manurung. Mohon pamit. Apa yang kami sampaikan semoga bermanfaat bagi Sobat Maestro sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.